Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada sebagian dari hamba-hambanya. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah kehendaki hidayah baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Begitupun sebaliknya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kesesatan baginya, maka sekali-kali tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Salawat serta salam juga kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah tabaraka wa taala utus kepada kita semua sebagai suri tauladan terbaik bagi kita semua, dan tidak ada jalan yang dengannya kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah kita telah memasuki bab yang ketujuh atau yang keenam, dan pembahasan kita sebelumnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, wan nasu fil asbabi tarafani wa wasatun. Manusia dalam menyikapi sebab itu terbagi menjadi dua kutub yang ekstrim dan satu sikap pertengahan. Kita membahas tentang satu sikap pertengahan yang merupakan sikapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya man yu'minu bil asbabi wa ta'thiratiha walakinnahum la yusbituna minal asbabi illa ma athbatahu Allah subhanahu wa rasuluh sawa'un kana sababan syar'iyyan aw kauniyan. Orang yang mengimani adanya sebab dan bahawa sebab itu memiliki pengaruh, akan tetapi mereka tidak menetapkan sebuah sebab kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai sebab. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara syar'i begitupun secara qadari. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca sama-sama apa yang dituliskan selanjutnya oleh Syekh rahimahullahu taala, perlu bagi kita untuk memahami lebih detail lagi bagaimana keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan sebab, berkenaan dengan sebab akibat. Maka para ulama kita menuliskan berkenaan dengan ahkamul asbab, hukum-hukum berkenaan dengan sebab-sebab yang boleh dijadikan sebagai sebab, baik secara syar'i begitupun secara qadari. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dituliskan oleh Syekh, yalzimu 'ala at-talibi kay yafham hadha al-mabhath berkenaan dengan sebab-sebab ay ya'rifa thalasa usulin muhimmah.
Keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah di luar dari yang ada di kitab, kami tambahkan karena ini perlu untuk kita pahami bersama berkenaan dengan hukum sebab akibat, karena yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin itu berkenaan dengan hukum yang pertama yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan sebab. Dijelaskan oleh para masyayikh ada 3 usul berkenaan dengan sebab. Yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya, alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'iyyan aw qadariyan, atau sababun syar'an aw qadaran. Ini yang pertama, keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali jika sesuatu tersebut terbukti sebagai sebab, baik secara syar'i maupun secara qadari ataupun kauni. Jadi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah berhati-hati dalam menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk sampai kepada akibat, untuk sampai kepada hasil yang diinginkan. Tidak boleh bagi kita untuk menjadikan sesuatu itu sebagai sebab ikhtiar, langkah yang kita pilih, yang kita ambil untuk kemudian sampai kepada tujuan, kecuali jika sesuatu tersebut atau wasilah tersebut terbukti sebagai sebab, dan hanya bisa dibuktikan dengan 2 hal. Hanya bisa dibuktikan dengan 2 hal. Ada yang sifatnya syar'i, ada yang sifatnya qadari atau kauni. Yang sifatnya syar'i harus berdasarkan dengan dalil. Sesuatu kita jadikan sebagai sebab untuk sampai kepada hasil yang diinginkan, disebutkan dalilnya baik dari Al-Quran, begitupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang nyata, kita berobat menggunakan madu misalnya. Ini disebutkan di dalam dalil-dalil baik Al-Quran, begitupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah memang menjadikannya sebagai dawa, sebagai obat dari penyakit yang menimpa manusia. Fihi syifa'ul linnas. Berobat juga dengan ruqyah, membaca surah Al-Fatihah. Itu juga di antara sebab yang syar'i yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Quran begitupun melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, cara membuktikan sesuatu itu betul atau benar kita jadikan sebagai sebab. Yang kedua, terbukti secara qadari. Terbukti secara qadari, kauni, bahwa perkara tersebut memang memiliki pengaruh, bisa dijadikan sebagai sebab untuk sampai kepada akibat. Dan perkara-perkara yang sifatnya qadari, kauni, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa dilalui melalui proses at-tajrubah. Melalui proses at-tajrubah dan dibuktikan secara ilmiah. Dibuktikan secara ilmiah. Ada penjelasannya. Orang yang ahli di bidang tersebut bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa perkara-perkara yang dijadikan sebagai sebab itu bisa menyebabkan akibat yang diharapkan, yang dengannya bisa menyebabkan akibat yang diharapkan. Contohnya misalnya obat-obat yang kita konsumsi ketika kita demam, ketika kita sakit kepala, flu dan lain sebagainya, yang kita terima resepnya dari ahlinya, dari dokter. Ya, kalau kita bertanya tentang dalilnya, apakah ada dalilnya secara spesifik obat tersebut, sebagaimana madu ada dalilnya secara spesifik, kita tidak akan temukan. Tetapi bukan berarti
tidak sah untuk dijadikan sebagai sebab. Karena perkara yang sah untuk dijadikan sebagai sebab, yang pertama memang perkara yang dijadikan sebab sebagai syar'i yang ada dalilnya. Namun yang kedua yang dijadikan sebab secara qadari. Secara qadari. Dan perkara-perkara tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah. Berbeda dengan benda-benda yang kemudian dijadikan sebagai jimat misalnya. Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau kita menuntut mereka mendatangkan dalilnya misalnya dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, ada yang bisa mendatangkan dalilnya bahwa jimat itu bisa dijadikan sebagai sebab untuk menolak bala atau untuk mengangkat bala ketika bala itu sudah mengenai manusia atau mendatangkan manfaat kepada manusia. Tidak akan kita temukan dalilnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang akan kita temukan dalil yang bertolak belakang dengannya, dalil yang melarangnya. Apakah perkara tersebut ketika menjadikan jimat sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat atau menolak bala, apakah ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah pengaruh apa yang dihasilkan oleh jimat tersebut sehingga dengannya diharapkan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya, atau dengannya diharapkan menolak bala dari orang yang menggunakannya? Tidak ada juga yang bisa menjelaskannya secara ilmiah. Maka kalau terjadi yang seperti ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya sebab-sebab tersebut tidak diizinkan oleh syariat. Tidak diizinkan oleh syariat. Bisa menjerumuskan orang yang melakukannya ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa syirik besar, bisa juga syirik kecil. Bisa syirik besar, bisa juga syirik kecil. Itu kaidah yang pertama di dalam memahami sebab akibat sesuai dengan pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaidah yang kedua, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terperangkap dengan pemahaman secara umum dari kaidah yang pertama, maka perlu dijelaskan ada kaidah-kaidah berikutnya, ada kaidah yang kedua, ada kaidah yang ketiga. Kaidah yang kedua dalam memahami sebab sebagaimana yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alla ya'tamidal 'abdu 'alaiha bal ya'tamidu ala musabbabiha wa muqaddariha ma'a qiyamihi bil masyru'i minha wa hirsihi 'ala an-nafi'i minha. Ini perlu penting bahwa seorang hamba meskipun meyakini bahwa di dalam Islam menurut pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sebab, dan sebab itu memiliki pengaruh yang kita harapkan sampai kepada akibatnya, seorang hamba tidak boleh bersandar hatinya kepada sebab. Tidak boleh bersandar hatinya kepada sebab. Tidak boleh bertawakal dengan sebab-sebab yang dia lakukan, yang dia upayakan untuk menghasilkan hasil yang diharapkan. Namun bersandar kepada siapa? Bertawakal kepada siapa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarannya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab-sebab tersebut, yang menjadikan sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang dengannya diharapkan sampai kepada akibat yang diharapkan. Jadi bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bertawakalnya hanya kepada Allah? Karena seorang yang beriman meyakini bahwa yang menciptakan sebab-sebab tersebut adalah Allah. Yang menciptakan pengaruh dari sebab-sebab yang kita lakukan, dari ikhtiar, dari upaya, dari wasilah yang kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia menjadi sebab kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sebab tersebut memiliki pengaruh yang dengannya diharapkan sampai kepada akibat kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak bersandar kepada sebab, tidak bertawakal kepada sebab. Bersamaan dengan itu diiringi dengan usaha yang disyariatkan. Diiringi dengan usaha yang disyariatkan untuk dilakukan dan selalu bersemangat melakukan usaha-usaha yang paling bermanfaat di antaranya. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia melakukan upaya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia melakukan upaya-upaya tersebut? Karena Allah yang mengizinkan. Diterangkan di dalam agama kita yang mulia ini bahwa sebab-sebab tersebut boleh dilakukan, diizinkan untuk dilakukan dan memang memiliki pengaruh yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ketika kita bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, fanada'al amal, kemudian kita meninggalkan beramal kepada, meninggalkan ikhtiar untuk sampai kepada akibat yang diharapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya dan termasuk beliau di dalamnya, "Ma minna, tidak ada di antara kita kecuali telah Allah tetapkan baginya tempat kembalinya, apakah dia di neraka ataupun di surganya Allah Subhanahu wa taala." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau seperti itu ya Rasulullah, maka kenapa kita tidak bertawakal saja wa nada'al amal dan meninggalkan untuk beramal? Bukankah masing-masing dari kita sudah ditentukan siapa yang menjadi penghuni surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjadi penghuni neraka?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'malu fa kullun muyassirun lima khuliqalah." Beramallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap individu akan Allah mudahkan beramal sesuai dengan takdirnya. Di riwayat yang lain ditambahkan, "In kana min ahli sa'adah fayuyassiru lahu li amali ahli sa'adah." Kalau dia termasuk ahli surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk beramal dengan amalannya ahli surga. In kana min ahli syaqawah fayuyassiru lahu li amali ahli syaqawah. Kalau dia termasuk penghuni neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk beramal dengan amalannya para penghuni neraka. Ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang sangat penting untuk mengukur diri kita masing-masing. Saat ini yang mendominasi amalan kita, amalannya apa? Amalannya ahlul jannah atau amalannya ahlun nar? Kalau amalannya ahlun nar, hati-hati. Nabi telah memperingatkan kita. In kana min ahli syaqawa atau in kana min ahli syaqa fayuyassiru lahu li amali ahli syaqawa. Maka Allah akan mudahkan baginya untuk beramal dengan amalannya ahlu neraka. Hati-hati. Tapi selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita, artinya masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Begitu juga ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang merasa dirinya sekarang atau mayoritas dominan yang dia lakukan adalah amalannya ahlul jannah, jangan juga berbangga diri. Jangan juga ujub ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia tersebut, dengan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan keberkahan pada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Minta keistiqomahan untuk terus berada di atas kebaikan. Bahkan minta keberkahan dawamul khairi wa nama'uhu. Semoga kebaikan itu terus kita lakukan,
kita berada di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi juga memperingatkan, innar rajul la ya'mala bi amali ahli al-jannah hatta ma bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiquhu al-kitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Lihat, Nabi menjelaskan, ada di antara manusia yang beramal dengan amalannya para ahlul jannah, sampai-sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali zira' saja. Kecuali zira' saja, sedikit saja antara jarak dia dengan surga, karena amalannya ahlu surga semuanya. Namun dia didahului oleh takdirnya, kemudian dia mengamalkan amalannya ahlun nar, dan dia masuk ke dalam neraka. Hati-hati. Hati-hati dengan penyakit hati, ujub, ria dan sebagainya. Apalagi ketika kita Allah Subhanahu wa taala karuniakan secara zahir berada di atas kebaikan. Begitupun sebaliknya. Supaya kita tidak putus asa. Wa innar rajul la ya'mala bi amali ahli an-nar hatta laisa ma bainahu wa bainaha illa zira'. Ada seseorang yang beramal, amalannya hampir semuanya adalah amalannya penghuni neraka. Sampai-sampai jarak antara neraka dengan dia hanya sebatas zira' saja. Jarak yang sangat pendek, yang sangat kecil. Fayasbiquhul kitab, namun dia didahului oleh takdirnya. Faya'mala bi amali ahlil jannah fayadkhulaha. Kemudian dia beramal dengan amalannya penghuni surga, dan dia masuk ke dalam surga. Lihatlah keindahan agama kita, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi apapun kita saat ini, kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Itulah sebab-sebab, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terus berusaha beramal, melakukan kebaikan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya di tangannya lah, yang hanya di genggamannya lah hidayah-hidayah yang dihadiahkan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sehingga tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa sombong di dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai hari ini Allah masih mengaruniakan kepadanya berada di atas kebaikan, minta keistiqomahan kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu mendawamkan kita berada di atas kebaikan. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala memberkatinya, memberikan keberkahan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keberkahan, akan menambahkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ini yang kedua, untuk memahami hukum sebab akibat atau hukum sebab. Yang ketiga, ikhwan dirahmani oleh Allah Subhanahu wa taala, ay ya'lama anna al-asbab mahma 'azamat wa qawiyat fa innaha murtabitatun biqada'illahi wa qadarihi la khuruja laha anhu. Hendaknya seorang mukmin mengetahui bahwa suatu sebab syar'i ataupun qadari, artinya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun atau sebesar apapun pengaruhnya, sekuat apapun pengaruhnya, maka tetap terikat dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sebab-sebab tersebut keluar dari ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar sekuat apapun pengaruh sebab yang kita lakukan, sehingga seorang mukmin, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berikhtiar dengan ikhtiar yang diizinkan oleh syariat, kemudian qadarullah, apa yang dia inginkan dari hasil yang dicita-citakan tidak tercapai, seorang mukmin tidak merasa berat di dalam hatinya, karena dia meyakini bahwa bagaimanapun
upaya yang dilakukan, sebab-sebab yang dilakukan, ikhtiar yang dilakukan, murtabitatun biqadarillahi wa qada'ihi, pasti terikat dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin meyakini apapun yang Allah takdirkan baginya itulah yang terbaik bagi. Maka ini penting untuk dipahami ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak terjebak bahwa ada sebab-sebab yang diizinkan di dalam syariat, baik secara syar'i begitupun secara qadari. Jangan sampai ketika bermuamalah dengan sebab-sebab tersebut karena dia meyakini bahwa sebab tersebut diizinkan oleh syariat, kemudian hatinya terpalingkan, kemudian dia bersandar bertawakal kepada sebab-sebab yang diizinkan. Kalau terjadi yang demikian, itu sama saja dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dijelaskan oleh para ulama kita, contoh yang nyata ketika kita misalnya dihadapkan oleh musibah. Dihadapkan oleh musibah. Di sini pembahasan ini pernah dibahas oleh salah seorang masyayikh ketika musibah melanda dunia, ya, Covid, corona beberapa tahun yang lalu. Maka di antara contoh yang dibawakan di sini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap dengan musibah tersebut. Dengan musibah tersebut. Maka beliau mencontohkan bagaimana sikapnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi musibah, baik musibah itu belum mengenai dirinya atau setelah mengenai dirinya, maka hendaknya yad'ullaha wa yatawakkalu alaih. Ini yang paling pertama. Hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tamidu alaih, bersandar semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khudhu bil asbab al-muhafadhah wasyifa' asy-syar'iyyah awil qadariyah. Bersamaan dengan itu, setelah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dia mengambil upaya-upaya untuk menjaga dirinya, untuk menjaga orang-orang yang ada di sekitarnya agar tidak terkena musibah tersebut, agar tidak terkena virus tersebut, ataupun ketika dia sudah terkena, wasyifa asy-syar'iyyah awil qadariyah, dia mengambil sebab-sebab kesembuhan dari musibah yang menimpanya, dari penyakit yang menimpanya. Dia mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Dan ketika dia mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, itu semata-mata karena Allah mengizinkan untuk melakukan sebab tersebut. Semata-mata karena Allah memerintahkan kita untuk beramal, mengambil ikhtiar dari kondisi yang kita alami, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sandarkan upaya yang dia lakukan, hasil dari upaya yang dia lakukan semata-mata kembali kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun kondisinya, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun pengaruh sebab upaya yang kita lakukan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka tidak mungkin kita sampai kepada hasil yang kita angan-angankan. Tidak semua orang yang berobat pasti hasilnya adalah sembuh. Nah, ada orang yang sekian tahun mengambil upaya, dia sakit sekian tahun, bertahun-tahun, puluhan tahun, mengambil sebab-sebab yang diizinkan dalam upaya untuk mendapatkan asy-syifa,
kesehatan. Namun karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun penjelasan kita terhadap pengaruh atau penjelasan ahlinya terhadap pengaruh yang bisa dihasilkan oleh sebab tersebut, tidak akan memberikan pengaruh kalau Allah tidak mengizinkan. Tidak akan memberikan pengaruh apapun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 usul ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Dan inilah praktek yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana menyikapi sebab-sebab, upaya-upaya, ikhtiar-ikhtiar yang diizinkan oleh syariat, baik secara syar'i begitupun secara qadari. Nah, kita lanjutkan pembahasan di pembahasan selanjutnya yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Qala syarih rahimahullah wa lubsul halqati wa nahwiha in i'taqada labisuha annaha mu'athiratun bi nafsiha dunallahi fa huwa musyrikun syirkan akbara fi tauhidir rububiyyati li'annahu i'taqada anna ma'allahi khaliqan ghairah wa in i'taqada annaha sababun walakinnahu laisa mu'athiran bi nafsihi fa huwa musyrikun syirkan asghar li'annahu lamma i'taqada annama laisa bisababin sababan faqad syaraka Allah ta'ala fil hukmi lihadha syai' bi annahu sababun wallahu ta'ala lam yaj'alhu sababan wa tariqul ilmi bi anna syai'a sababun. Nah, sampai lam yaj'alhu sababan. Nah, walubsul halqati wa nahwiha in i'taqada labisuha annaha mu'athiratun bi nafsiha dunallah fa huwa musyrikun syirkan akbar fi tauhidir rububiyyah li'annahu i'taqada anna ma'allahi khaliqan ghairah. Dan menggunakan gelang, jimat dan yang sejenisnya, jika pemakainya meyakini bahwa benda tersebut, jimat yang dia gunakan tersebut bisa memberi pengaruh, mendatangkan manfaat atau menolak bahaya dengan sendirinya. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya terjerumus melakukan syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah. Kenapa? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini ada pencipta, ada pengatur selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar syirik pada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar syirik dalam segi rububiyahnya Allah. Kalau syirik dalam segi rububiyahnya Allah, artinya dia meyakini ada selain Allah yang mampu memberikan pengaruh, yang mampu memberikan manfaat atau menolak mudarat dengan sendirinya. Tapi di sisi lain, kalau kita dengarkan keterangan tadi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segi ketergantungan hati pemakainya. Dari segi ketergantungan hati orang yang menggunakan jimat tersebut, ada rasa harap untuk mendapatkan manfaat. Ada rasa harap untuk menolak mudarat. Maka ini masuk ke dalam syirik dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar syirik terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan terjerumus juga melakukan kesyirikan terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Dan jika dia meyakini bahwa benda tersebut atau jimat yang dia gunakan hanya sebagai sebab,
dan tidak bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya. Ya, tidak bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya. Dia meyakini bahawa jimat itu hanya sebagai sebab. Di sinilah kekeliruannya. Kenapa dia keliru? Karena agama tidak mengizinkan jimat untuk dijadikan sebagai sebab. Bahkan meskipun orang yang menggunakan jimat tersebut meyakini bahawa jimat yang dia gunakan tidak memiliki pengaruh dengan sendirinya. Tidak memiliki pengaruh dengan sendirinya. Meskipun seperti itu, dia tetap terjerumus melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syirik kecil. Permasalahan atau kesalahannya, ketergelincirannya, kekeliruannya menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara syar'i begitupun secara qadari. Oleh karenanya di sini beliau rahimahullahu taala menjelaskan, karena ketika dia meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan hukum terhadap sesuatu sebagai sebab. Ya. Al-Hakim. Siapa Al-Hakim? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan keputusan hukum selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada di dalam agama Allah tidak tetapkan sebagai sebab, datang seseorang mengklaim sesuatu sebagai sebab, maka dia telah memberikan hukum terhadap sesuatu sebagai sebab, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Nah, dalam hal ini dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syirik kecil. Maka perlu diperhatikan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menggunakan jimat dan lain sebagainya atau yang serupa bisa terjerumus ke dalam syirik akbar dan bisa terjerumus ke dalam syirik asghar. Tapi kita berhusnudzan bahawa orang-orang, kebanyakan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara ini, dan ini keluar dari lisannya dari para masyayikh, dari para asatizah. Salah satu yang pernah kami dengarkan adalah Ustazuna Dr. Firanda Andirja hafizahullah taala, yang banyak terjadi di masyarakat adalah syirik kecil. Nah, hanya orang-orang tertentu yang melakukan perkara-perkara tersebut yang terjerumus ke dalam syirik besar. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, baru sedikit kita lanjutkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Fadhal. Bismillah. Wa tariqul ilmi bi anna syai'a sababun imma an tariqi syar'i wa dhalika kal asal fihi shifaa'un linnas wa ka qira'atil qur'ani fiha shifaa'un linnas. Qala Allah ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa imma an tariqil qadari kama idza jarrabna hadha syai'a fawajadnahu nafi'an fi hadzal alami awil maradi, walakin la budda an yakuna atharuhu zahiran mubashiran kama law iktawa bin nari fabara'a bidzalika mathalan fahadha sababun zahirun bayyinun. Kemudian dijelaskan sebagaimana mungkin sebelumnya kita telah mengisyaratkan kepada penjelasan ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tariqul ilmi bi anna syai'a sababun, dan jalan atau metode untuk mengetahui bahawa sesuatu itu adalah sebuah sebab yang diizinkan oleh syariat,
Imma an tariqis syar'i, yang pertama bisa melalui jalan syariat atau jalan wahyu. Ya, wa dzalika kal asal, seperti madu misalnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan madu, fihi syifaa'ul linnas, di dalamnya terdapat penyembuhan bagi manusia. Wa ka qiraatil Qur'an fiha syifaa'ul linnas, begitu juga membaca Al-Qur'an, di dalamnya terdapat penyembuh bagi manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini metode yang pertama, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahasakan dengan pintu syariat yang berdasarkan dengan dalil bahwa sesuatu itu diyakini sebagai sebab kesembuhan murni karena Allah, murni karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkannya kepada kita. Kepada kita. Bahkan meskipun terkadang secara medis belum tentu bisa dijelaskan secara tuntas, ya. Tapi kalau ada dalilnya dan sah dalilnya dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita jadikan sebagai sebab untuk penyembuhan. Contohnya misalnya ruqyah. Ruqyah diizinkan oleh syariat. Kalau kita mau atau meminta ahli-ahli di dalam ilmu kedokteran untuk menjelaskan secara ilmiah, mungkin penjelasannya belum bisa tuntas. Tetapi selama itu dijelaskan di dalam syariat, diizinkan melalui Al-Quran, melalui sunnah Nabi SAW yang sahih, maka bisa dijadikan sebab sebagai penyembuhan. Ya, madu, kalau madu bisa dijelaskan. Habbatus sauda. Contohnya misalnya air Zamzam. Air Zamzam. Ya mungkin ada penjelasannya, tapi penjelasannya belum penjelasan yang sifatnya tuntas. Masih eksperimen. Ya, masih hasil percobaan. Masih teori-teori yang didasarkan. Kalau masih berdasarkan teori, belum pasti, maka tidak bisa kemudian kita yakini. Kenapa? Karena teori hari ini bisa jadi dibantah dengan teori besok. Ya, teori besok. Oleh karenanya hati-hati menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran ilmiah. Dengan penafsiran ilmiah yang melahirkan teori-teori kekinian. Karena yang namanya teori, mungkin tahun ini teori tersebut kita anggap sebagai teori yang benar, 10 tahun berikutnya, 20 tahun berikutnya, teori tersebut dibantahkan dengan teori yang lain. Akhirnya ketika ada yang mencocok-cocokkan teori yang pertama dengan Al-Quran, bukan lagi teorinya yang dibantah. Ketika datang teori yang baru, apanya yang dibantah? Al-Quran. Inilah kenapa ulama kita salah satunya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mewanti-wanti jangan menafsirkan Al-Quran berdasarkan penafsiran ilmiah. Ilmiah. Nah, jadi apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, jalannya yang pertama yang diizinkan. Wa imma an tariqil qadar. Jalan yang kedua seperti melalui jalan qadari. Melalui jalan qadari. Hukumnya Allah Subhanahu wa taala terhadap alam. Ya, hukumnya Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini. Jangan mengatakan hukum alam. Hukumnya Allah terhadap alam ini atau melalui eksperimen, melalui percobaan. Ya, di sini dicontohkan seperti apabila kita menguji coba melakukan eksperimen kepada satu benda.
Lalu kita kemudian mendapati benda tersebut terbukti bermanfaat untuk mengatasi rasa sakit atau penyakit yang diderita. Naam. Namun di sini ada syaratnya. Dan nanti setelah paragraf ini akan dijelaskan lebih detail. Akan tetapi ada syaratnya. Pengaruh atau efek penyembuhan dari benda tersebut, dari obat tersebut, haruslah tampak nyata, harus logis, harus bisa kita indra, harus logis, harus bisa dijelaskan dengan ilmiah dan memberikan dampak yang langsung. Di sini contohnya seperti contohnya seorang yang diobati dengan pengobatan kai. Ya, pengobatan kai. Meskipun ini makruh untuk dilakukan karena sangat menyakitkan. Ya, kai itu sundutan besi panas pada titik tertentu. Ya, dulu ini digunakan ketika orang-orang terkena tebasan di peperangan. Ya, biasanya kan kalau kena tebasan dagingnya terbelah. Itu digunakan besi panas, setelah dipanaskan sampai keluar biasa warna-warna kemerahan, itu digunakan untuk menutup luka. Dan itu langsung kelihatan pengaruhnya, lukanya tertutup. Tapi bayangkan bagaimana menyakitkannya. Ya, dibayangkan bagaimana sangat menyakitkannya. Tapi itu pengaruhnya jelas, kelihatan bahwa yang diharapkan agar yang kena tebasan tersebut tertutup langsung kelihatan. Makanya dibawakan sebagai contoh di sini. Lalu ia sembuh karenanya, maka ini adalah sebab yang tampak dan sangat jelas. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini inti dari apa yang disampaikan di sebab qadari, Syekh mengatakan atharuhu zahiran mubasyiran. Atharuhu zahiran mubasyiran. Ya, efek dari benda, dari obat yang kita gunakan harus bisa dirasakan secara fisik. Harus bisa dirasakan secara fisik, logis, dan ada hubungan atau korelasi langsung antara penyakit dengan obatnya. Ya, apa korelasinya kira-kira antara jimat dengan mendatangkan manfaat? Apa korelasinya antara jimat dengan menolak mudarat? Siapa yang bisa jelaskan? Siapa bahkan datangkan ahli jimat, gimana caranya dia menjelaskan secara ilmiah apa korelasi antara dia menggunakan jimat, ya, memasang jimat di rumahnya, di tokonya, kemudian dagangannya semakin laris. Meskipun terkadang memang Allah memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman. Orang yang menggunakan jimat, Allah tampakkan laris dagangannya. Dan ini biasa terjadi. Nanti insya-Allah setelah ini ada penjelasan dari Asy-Syaikh kenapa terkadang orang yang meyakini jimat itu, apalagi misalnya kalau dia sakit, ketika dia meyakini jimat tersebut, dia merasakan ada pengaruhnya dan dia berhujjah dengan hal tersebut. Saya sudah membuktikan, saya menggunakan jimat, yang awalnya saya sakit, saya merasakan lebih sehat. Nanti akan dijelaskan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh ini sangat ilmiah, bahwa hal tersebut bisa saja terjadi dan dari segi psikologi yang kita miliki itu semua manusia memilikinya. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab yang sangat penting ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan kita berikutnya biiznillah taala. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.